Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Alisodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini gue mau bahas HP yang udah ketinggalan lama banget. Jadi kalian inget nggak video yang ini nih? Tahun 2018 gue pernah ikutan talk show yang dimana pematerinya itu youtuber-youtuber gadget terkenal lah ya. Terus di situ gue ketemu sama Bang Putu, sama Mas Wasa Wirman. Itu gue minjem handphone yang lagi mereka pegang atau mereka review. Itu ada Pocophone F1 dan salah satunya yang dipegang Mas Wewe itu adalah Zenfone 5. Dan sekarang akhirnya setelah 2 tahun berlalu kesampaian juga gue buat beli Zenfone 5 nih Nets. Dan kenapa saat itu gue nggak membeli, karena HP ini konon katanya jadi goib pada saat pertama kali diluncurkan karena memang barangnya sangat terbatas sementara peminatnya banyak. Saat itu HP ini masuk ke segmen mid range dengan harga 4.299.000 saat pertama rilis. Kemudian kalau nggak salah nggak berapa lama ada flash sale atau misalnya pemangkasan harga jadi cuma 3.999.000. Pokoknya HP ini tuh kelas 4 jutaan dulunya. Saat ini di awal 2020 ini bisa lu dapetin dan barangnya menurut gua agak lumayan mudah ditemukan di Tokopedia ya, di toko-toko online. Jadi gue juga membeli. Ini gue beli dengan harga 2,1 juta. Nah, rentang harga di Tokped saat itu ada dari 2.050.000 sampai 2,2 juta. Nah, gue dapet yang agak di tengah-tengah nih harganya. Ya udah gue beli aja karena ini HP emang punya kualitas HP yang harganya 4 jutaan Nets, meskipun dipakai di 2020 ini. Cuma mungkin chipsetnya aja yang agak jadi kelas low end kalau sekarang ya. Kalau dulu masih ada di mid range. So, langsung aja sambil kita unboxing lah sambil cerita. Ini ada tulisan We Love Photo. Dulu zamannya Zenfone 5 emang ya kayak tanda love gini, We Love Photo. Yang jadi andalannya ini kan kayak ada angka 5 nih dari bentukan dua handphone ini. Terus sama aja atas bawah ini silver yang gue beli. Atas bawah cuma ada logo Asus. Di belakang ada beberapa spesifikasinya, tapi nanti gue jelasin belakangan aja speknya. So, kita coba bongkar aja. Ini masih garansi resmi ya Nets, kalau kalian beli sekarang juga di harga 2 jutaan itu masih garansi resmi Asus Indonesia. Dan ini emang lagi cuci gudang sih makanya dihabisin. So cocok banget buat di tahun 2020 ini yang kalian pengen dapetin mewahnya Zenfone series tapi nggak sanggup beli Zenfone 6 karena Zenfone 6 sekarang masuknya ke budget flagship, harganya 7 juta rupiah, 7 juta pas. Jadi alternatifnya kalian bisa beli Zenfone 5 aja buat yang budgetnya kere-hore, tapi kalian dapetin fasilitas ala budget flagship zaman dulu ya. 2 tahun yang lalu. Sambil kita buka aja. Ini agak keras Nets. Iya. Yap. Oke, kita singkirkan dulu. Langsung disambut dengan We Love Photo. Kalau nggak salah emang ini kualitas fotonya bagus sih pada zamannya. Kalau sekarang ada beberapa yang ketinggalan. Terus dapat kotak nih Nets, isinya sudah bisa tebak, ada SIM ejector. Kemudian ini ada stiker IMEI. Ada panduan penggunaan, panduan singkat, dan ini kartu garansi ya. Kartu garansinya malah lebar banget nih dengan service center yang sangat banyak ya, khas Asus. Ini ada softcase Nets, kita coba buka ya. Ya patah. Patah lagi. Ini saking lamanya jadi udah rapuh kali ya. Stok 2018. Ya, dan udah agak sedikit menguning karena stok udah kelamaan kali di dalam kardus ya. Ini softcase biasa aja, kualitasnya juga kualitas murahan biasa. Kita singkirkan dulu aja. Next, ini pasti ada Asus Zenfone-nya. Terus masih ada kompartemen lagi. Ini khas flagship, dibikin rapi begini ya biasanya. Ini ada charger. Dan chargernya ini coba kita lihat. Ya, ini charger Asus biasa, outputnya 5 volt 2 ampere. Jadi nggak kayak ini yang pakai 18 watt. Cuma si Zenfone 5 ini emang udah dukung quick charge 3.0, artinya dukung 18 watt. Jadi lu beli charger terpisah yang 18 watt baru support. Kalau bawaannya enggak. Dan ini ada headset Asus yang emang yang gue cobain di Zenfone 6 itu bagus Nets, bagus dia. Punya headset emang punya suara yang asik. Jenisnya in-ear, colokannya 3,5 mm masih, dan juga ada earbuds tambahannya nih. Kemudian ada charger dan kekinian lah, udah USB Type-C. Ya, kemasannya cukup mewah ya dan kualitasnya emang bagus. Jadi nggak bohong lah gue bilang emang ini HP harga 4 jutaan dulunya. Ini langsung kita slide aja. Sini ada stiker IMEI yang harus kita kletek biar kelihatan bodi aslinya. Oke, ini dia si Zenfone-nya yang warna silver dengan masih ciri khas
pancaran-pancaran sinar Zenfone. Ini dari zamannya Zenfone 1 series, Zenfone 2 series, Zenfone 3, Zenfone 4 sampai sekarang Zenfone 5. Khasnya itu ya sinaran Zen kayak gininya itu loh, Nets. Di laptopnya Asus yang pakai Zenbook series Zen itu juga tetap ada sinaran-sinaran kayak gini. Nih gue suka banget dan ini mewah banget. Tapi di Zenfone 6 nampaknya sudah dihilangkan ya yang seperti itu. Udah nggak ada lagi. Sambil kita nyalain, kita coba keliling dulu. Ini ada dual kamera, Nets, dan dual kameranya ini menurut gue udah mencukupi untuk zaman sekarang karena dia udah punya lensa ultra wide sama lensa utama. Terus ini ada fingerprint scanner, flash, logo Asus. Bahannya ini kaca, jadi bukan kaleng-kaleng. Buat HP harga kelas 2 juta di saat ini, menurut gue lu akan mewah misalnya lu megang si Zenfone 5 ini. Ini kaca dan framenya ini aluminium. Keras, dingin terasa di tangan, dan semua lengkungan ini membuatnya jadi nyaman di genggaman. Udah nyala aja. Ini nyaman banget. Terus kita keliling lagi. Ini di bagian atas cuma ada 2 garis antena dan 1 noise cancelling mic. Ada noise cancelling mic-nya tentu saja. Terus di sini ada lubang mic lagi. Banyak banget loh mic-nya, Nets. Dan ini ada SIM tray. Coba kita buka. Ya, Nets, jenisnya masih hybrid. Ini ada SIM card dual SIM tapi bergantian sama micro SD. Ya, wajar, biasanya HP yang kelasnya agak di atas itu emang pakainya hybrid begini. Nggak pakai triple slot. Terus di sisi yang berlawanan ada tombol power dan juga tombol volume yang clicky banget. Bahannya metal. Di bagian bawah ini ada grill speaker, ada mic lagi. Total micnya berarti ada 3, Nets. Ada USB Type-C, ada jack audio, dan ada garis antena lagi. Di sisi bagian depan ini layarnya jenisnya masih IPS dengan rasio 18:9. Ukurannya 6,2 inch. Jadi masih cukup portable di tangan, nggak gede-gede banget. Portable. Masih cukup compact meskipun nggak secompact kemarin si Mito Z2 ya. Ya, ini masih cukup dan ini jenis poninya masih model begini nih, Nets, masih agak lebar. Ada earpiece sama kamera dan juga sensor-sensor. Kemudian ini bezel atasnya sih cukup tipis banget. Bezel sampingnya juga tipis. Atasnya malah lebih tipis dari samping karena mungkin poninya emang yang lebar ya. Jadi masih bisa mentokin. Di bagian bawah cukup tebal sih. Nggak bisa dibilang tipis. Tapi mungkin di zamannya emang ini bezelnya tipis banget, Nets. Dan kualitas layarnya lihat dari awal ini aja udah bagus banget. Terus ya nih, udah ada kotor-kotor aja nih, kotor sidik jari. Karena memang bahan begini ya rentan sidik jari. Terus kita cobain si case bawaannya nih, Nets. Nah, case bawaannya yang cukup murahan ini, tapi karena ini dulunya budget flagship atau misalnya mid-range, premium mid-range ya, jadi yang bikin casing buat Asus Zenfone 5 ini banyak. Search aja di Tokopedia atau di Bukalapak dan marketplace lain. Banyak brand-brand yang bagus ngeluarin buat si Asus Zenfone 5. Dan ini di kameranya ada tonjolan, ada bump. Jadi lensa aman lah dari goresan. Kemudian di bagian depan ya, di sisi pojok-pojoknya ini ada sedikit lebihan. So bisa ngelindungin layarnya dari goresan. Meskipun memang dia udah Corning Gorilla Glass ya si layar Asus Zenfone 5 ini. Terus ya mungkin lu butuh tambahan anti gores aja sih biar lebih meyakinkan lagi. Oke, tukang bakso lewat. Oke, sekarang gua kasih tahu spesifikasinya dulu, Nets, yang bikin kalian mungkin agak tercengang. Hehe, komplit banget di kelas 2 juta sekarang, cocok pas banget atau worth it banget buat dimiliki di tahun 2020 ini dengan harga cuma 2 juta loh sekarang ya. Jadi dia punya Snapdragon 636, tapi setahu gua 636-nya versi ini adalah versi yang overclock, jadi lebih kencang dibanding Snapdragon 636 lain kayak misalnya di Asus Zenfone Max Pro. Terus dia punya RAM 4GB, ROM-nya 64GB, memori internalnya bisa di-expand pakai micro SD tentu saja. Kemudian dia punya baterai 3300 mAh, memang tidak besar banget, nggak sebesar HP-HP zaman sekarang, tapi itu cukup lah buat sehari-hari. Ditambah dia sebenarnya mendukung quick charge, dan meskipun dia pakai standar charging 10 watt bawaannya, dia seharusnya bisa quick charge 3.0 menggunakan charger yang punyanya Zenfone 6 ini nih, dibeli terpisah bisa. Terus yang menurut gua bagus banget dan flagship grade, dia punya kamera belakang 12 megapiksel, sensornya Sony dengan besaran pixel 1,4 mikron. Ini cukup gede sensornya. Terus dia punya OIS atau Optical Image Stabilization. Ada OIS plus AIS, jadi videonya akan stabil dan fotonya kalau misalnya di low lag nggak terlalu goyang lah kalau misalnya pakai shutter speed lama. So, untuk kelas 2 juta dapat OIS agak langka ya.
Jadi itu yang membuat gue ini cocok. Ditambah ada kamera ultra wide angle 8 megapiksel. Jadi ini udah pas banget. Terus di bagian depan dia selfie kameranya 8 megapiksel, cukup aja sih, nggak terlalu gede. Dan dia udah punya NFC, jadi itu yang fasilitas yang tidak akan lu dapetin di HP 2 juta sekarang yang baru ya, keluaran terbaru 2 juta itu belum ada lah yang NFC, kecuali Nokia. Nah itu aja Nets. Kalau operating system ini bawaannya masih Oreo. Zen UI 5 itu bawaannya Oreo, cuma dia waktu dulu aja pertama kali launching di Indonesia langsung bisa upgrade ke Android 9 atau Pie. Nah, nggak tahu apakah dia dapat kebagian Zen UI 6 yang pakai Android 10 atau enggak. Nanti coba kita tes di video reviewnya. Itu tukang roti lewat lagi Nets. Ya nanti kita coba tes di video reviewnya tentang OS-nya, kameranya yang punya OIS ini. Terus apakah dia dapat update ke Android 10 atau enggak. Ini akan gue jadiin daily driver. So mungkin gue butuh waktu sekitar seminggu sampai 2 minggu buat nyobain kamera, gaming, dan juga performa sehari-harinya. Sama update OS-nya apakah bisa sampai yang terbaru kayak Zen UI 6. Kalau misalnya iya, berarti ini HP sangat worth it. Thanks buat lu yang udah nonton dari awal sampai habis. Silahkan drop komen di bawah untuk bahan review gua, apa yang mesti gua lakukan. Kalian kasih saran ya. Kemudian klik like, dislike, bebas suka-suka kalian, share juga. Dadah. Terima kasih buat kalian yang udah nontonin video Om Gadget tadi. Dan semoga video tadi bisa menghibur kalian serta memberi informasi buat kalian yang sekarang lagi di rumah aja, untuk mendukung aksi social distancing demi mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19. Nah, jadi sebisa mungkin kalian jangan keluar rumah, jangan aktivitas di keramaian. Bagi yang sekolah bisa belajar dari rumah, yang kerja bisa kerja dari rumah, dan yang kuliah juga bisa kuliah online dari rumah. Dan biar nggak bete, silahkan subscribe channel Alisodik supaya bisa nontonin video-video tentang gadget yang cukup beragam. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita semuanya diberi kesehatan dan tidak terpapar dari virus corona ini. Stay healthy, stay safe, dan di rumah aja Nets.